Sebelum kita lanjut membaca, terlebih dahulu mari kita bersama menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk almarhum Anda Haji Muhammad Daud Ismail. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita lanjut membaca, saya sampaikan bahwa materi ujian intern atau ujian kepesantrenan nantinya itu akan mengambil mata-mata pelajaran dari kitab-kitab karya anggota Bodade, kemudian ujian tafsirnya dari kitab tafsir Al-Munir ini, kemudian di luar kitab punya anggota nanti akan ada juga mungkin. Tapi sampai saat ini semua kitabnya anggota yang jumlah 17 kalau nggak salah yang sudah kita baca di sini, baik itu di pengajian maupun di kelas, itu semua akan menjadi materi ujian intern atau ujian kepesantrenan. Di bagian kelas 3 ini, bagian kelas 3 yang sedang menjalani ujian negeri, setelah sampai hari apa ujiannya? Sabtu ya. Sabtu. Setelah ujian selesai hari Sabtu, maka itu akan lanjut dengan ujian intern pada hari Senin. Misalnya saya kasih bocoran soalnya dari tafsir Al-Munir ini, kuasai pastikan punya catatan dari surah Al-Kautsar, Al-Ma'un, Quraisy, dan Al-Fil ini nanti. Ada 3 lah. Al-Kautsar, Al-Ma'un, sama Quraisy. 3. Itu soalnya biasanya kalau ujian intern tidak panjang-panjang, tapi betul-betul yang mengenai yang bisa menguji daya tangkap santri ketika ujian. Misalnya kalau surah ujian tafsir ini atau mata pelajaran tafsir, misalnya soalnya tuliskan surah Al-Ma'un lengkap dengan terjemahan dan tafsirannya. Terkadang cuma satu soal tapi tidak begitu. Atau bisa juga misalnya tuliskan apa inti penafsiran dari surah Al-Ma'un. Misalnya mau yang ringkas, tapi biasa juga ada yang panjang. Tuliskan surah Al-Ma'un lengkap dengan terjemahan dan tafsiran semua ayat. Mungkin soalnya cuma satu, paling banyak 5. Paling banyak 5. Mata-mata pelajaran lain juga seperti itu. Ya, kayak misalnya mata pelajaran Hidayatus Syabab, Mukhbatul Mardiyah, tuliskan satu hadis dari bab pria misalnya, atau bab ada misalnya. Tuliskan satu hadis lengkap dengan terjemahan dan penjelasan. Kata-kata yang perlu dijelaskan itu perlu dituliskanlah penjelasan seperti apa. Makanya mulai sekarang kalau kemarin-kemarin catatan pengajiannya hanya mungkin dibuka lagi kalau ada pengajian. Selesai pengajian mungkin tercecer lagi. Kalau cuma ditulis di Binder begitu. Setiap saat diganti isinya tercecer lagi. Mulai sekarang perhatikan betul itu. Dan bagi yang akan naik kelas itu juga tetap akan ujian. Itu nanti yang akan menjadi nilai rapor pesantren atau rapor intern mata pelajaran, dan hanya diujikan sekali dalam setahun saat kenaikan kelas. Ya.
Jadi semua catatan pengajiannya dari kitab-kitab yang dipengajiankan atau yang diajarkan oleh ustaz-ustazah dari kitab Ta'abudallah itu semua nanti akan diujiankan. Dan ujiannya bisa jadi misalnya eh, saat pengajian seperti ini, misalnya minggu depan kita ujian surah itu tadi, semua akan dibagikan kertas jawaban, lembar jawaban, dan akan diujiankan selama masa pengajian, mungkin dalam kurun waktu 1 jam atau 1 jam setengah. Jadi mulai hari ini perhatikan semua catatan pengajian. Ya, perhatikan. Baik, kita lanjut membaca surat Al-Fil, surah Makasiratu 5, 5 ayat. Suratul Fil, surah Al-Fil, surah yang ke-105 yang terdiri dari 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabah asanna buang Allah Ta'ala buang meraja kamase masuro pemase atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jika wisni pekkogi nagau kerdingi uangmu tentara mempunyai gajah gajah atau nani gajah atau nani. Jika wisni pekkogi nagau kerdingi uangmu tentara mempunyai gajah. Tidakkah engkau mengetahui apa yang telah Allah lakukan terhadap tentara gajah? Ayat pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu isengi pekkogi nagaw kengengi kuwamu tentara mempunyai gajah. Tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad? Jadi yang ditanya di situ Muhammad. Tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad apa yang telah Allah lakukan terhadap tentara gajah? Ayat selanjutnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan niaga puang Allah Ta'ala pancajiwi akuragana menandro ni apusannya ri asia-siannya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan niaga puang Allah Ta'ala pancajiwi akuragana menandro ri apusannya ri asia-siannya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan usaha mereka, apusannya yang menciptakan usaha mereka di dalam kesesatan. Apusannya dalam kurun ri asia-siannya kesia-siaan di dalam kesia-siaan dalam kesesatan dalam kurun dalam kesia-siaan. Saya ulangi lagi, alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
dan niaga puang Allah Ta'ala pancajiwi akuraganna menandori asia-sia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan usaha mereka itu dalam kesesatan atau dalam kesia-siaan? Wa arsala alaihim tayran ababil. Nalapesani wi menandro manu-manu manu-manu membawa 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 pang apa itu? Membawa wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung yang berbondong-bondong, ababil, berbondong-bondong, membawa burung-burung yang berbondong-bondong. Ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Nalapesangi menandro manu-manu membawa yang mengirimkan burung yang berbondong-bondong dan mengirimkan burung yang berbondong-bondong. Apa nak kerja itu burung yang berbondong-bondong? Ayat keempat, tarmihim bihijaratin min sijil narempe kiwi. Narempe menando batu oleh ritana batui yang melempari mereka batu dari tanah yang berbatu oleh ritana batu melempari mereka tanah dari batu yang melempari mereka batu dari tanah yang berbatu. Sijil juga bisa berarti tanah liat. Tahu tanah liat? Tahu? Yang bagaimana? Jadi apa? Apa? Jadi keramik. Jadi gerabah terbuat dari tanah. Ada panci, periuk, wajan dari tanah liat. Itu namanya gerabah. Gerabah. Artinya perlengkapan yang terbuat dari tanah liat. Apapun itu. Tidak ada pisau dari tanah liat, itu gerabah juga namanya. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dari tanah liat, dari batu, min sijil, dari tanah liat yang dibakar. Tanah liat itu kalau dibakar, misalnya tanah liat itu harus basah baru bisa dibentuk. Ya.
Biasa kalau pengrajin gerabah itu ada mejanya yang terputar, itu dia untuk bentuk itu pakai semacam pemutar. Nah, setelah dia sampai pada titik tertentu, dia tidak goyang-goyang lagi bentuknya, itu kemudian dibakar supaya menjadi batu. Tanah, tanah liat, kalau sudah dibakar, itu jadi batu, seperti batu keras, kan kayak coklat ya, seperti batu memang. Coklat bedanya kalau misalnya dia dibakar atau didinginkan baru dia beku. Kalau panas dia lumer, cair. Kalau tanah liat setelah dibakar, wah sudah jadi batu sudah dia. Dia tidak bisa lagi meskipun direndam atau di apa namanya dibasahi, tidak bisa. Dia tetap menjadi batu. Tarmihim bijarah dengan sijil yang melempari mereka batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul aganan cajina menandro pada pada daun-daun murai nandre bila di saking dahsyatnya serangan burung-burung ababil ini melempari pasukan gajah itu dengan batu dari tanah liat itu sampai membuat pasukan gajah ini itu yang menjadikan akan ancajina menandro pada daun-daun murai dan daun. Lalu para tentara itu menjadi seperti daun-daun yang telah dimakan ulat. Gimana kalau daun-daun biasa dimakan ulat? Bolong-bolong, sobol-sobol, kayak begitu. Itu saking apa namanya? Saking dahsyatnya itu eh, sijil batu dari tanah liat itu. Kemudian ayat-ayatnya surah Al-Fil, tafsiran ayat-ayat surah Al-Fil. Insyaallah akan kita baca minggu depan. Cukup kita baca dulu malam ini dengan baca surah dan terjemahannya. Insyaallah minggu depan akan kita baca tafsiran ayat-ayatnya. Tapi kalau minggu depan
kita akan ujian eh, mata pelajaran tafsir. Ya. Jadi mulai hari ini cari semua catatannya, yang tidak lengkap catatannya boleh cari contekan sama temannya yang lengkap catatannya. Ya. Cari contekan, pastikan catatannya lengkap. Minimal surah Al-Kautsar, surah Al-Maun, dan surah Quraisy. Ya, minimal 3 surah itu. Dan insya Allah ujian intern ini sekalian, semuanya sekaligus. Baik kelas 1, kelas 2 maupun yang kelas 3. Yang kelas 1, kelas 2 itu untuk mengisi nilai rapor tahunannya, rapor intern tahunannya. Bagi yang kelas 3 itu untuk mengisi nilai ijazah, nilai ijazah pesantren. Jadi kelas 1 ustaz sampai kuliah itu semua wajib mengikuti ujian intern. Dan itu insya Allah kita tetapkan untuk mata pelajaran tafsir ini, itu kita akan ujiankan insya Allah malam Kamis minggu depan. Bisa dipahami semua? Dipahami ya? Di, semua nanti harus ikut ujiannya. Bagi yang tidak ikut ujian karena alasan sakit atau izin, semua tetap harus mengulang. Dan pasti kalau ikut atau menyusul ujiannya biasanya jauh lebih repot dibanding ujian bersama. Itu bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab.